jangan khawatir, ada loh flek yang memang menandakan hal positif, tapi ada juga yang menandakan hal negatif. Lalu solusinya gimana dong? Kan yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah pada mampir ke channel YouTube-nya aku. Dan di video kali ini aku akan mereview kembali atau sharing kembali tentang serba-serbi kehamilan. Nah, sekarang yang akan aku bahas adalah tentang flek. Ya, jadi kalau misalnya kalian yang sekarang lagi hamil tiba-tiba mengalami flek dan jadi stres gitu ya, jangan dulu stres ya, karena di sini kita akan ngebahas apakah flek itu bertanda positif atau negatif selama kehamilan. Check it out. Oke, tapi sebelumnya buat kalian yang baru datang ke channel YouTube ini dan belum jadi subscriber aku, please ya klik tombol subscribe karena itu gratis biar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Karena insya Allah nih ya, aku akan rutin untuk mengupload video 2-3 kali setiap minggunya. Oke, sekarang kita akan langsung aja ke inti sharingnya gitu ya. Apakah flek kehamilan itu berbahaya? Ya, jadi sekarang kita cari tahu dulu flek itu apa sih. Nah, flek itu adalah istilah yang merujuk pada keadaan di saat kita hamil di mana terjadi pendarahan yang ringan. Nah, ini pendarahan ini biasanya bisa muncul kapan aja, tapi biasanya paling sering terjadi di trimester pertama. Kemudian pendarahan ini ternyata bisa terjadi dalam beberapa tingkatan dan penyebabnya pun beragam gitu ya. Jadi jangan khawatir, ada loh flek yang memang menandakan hal positif, tapi ada juga yang menandakan hal negatif. Jadi flek tidak selalu mengindikasikan masalah serius, tetapi kita memang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Oke, jadi tingkatan pertama ada pendarahan ringan ya, yang sering terjadi di awal trimester pertama. Biasanya warnanya itu kecoklatan seperti warna darah ketika kita mau memasuki tahap menstruasi akhir. Nah, ini biasanya kejadian yang normal dan sama sekali tidak berbahaya, tetapi memang kita perlu bed rest ketika kita mengalami flek berwarna coklat ini. Dan gak perlu khawatir tapi ya, karena ini bisa jadi mengindikasikan bahwa embrio sedang berimplementasi untuk menempelkan dirinya ke dinding rahim sehingga terjadi pendarahan yang berwarna coklat. Jadi sebenarnya kalau misalnya terjadi flek yang ringan dan berwarna coklat, bisa jadi itu adalah tanda awal kehamilan. Namun hal yang perlu kita perhatikan adalah kalau misalnya setelah terjadi flek kecoklatan itu kemudian kita bed rest, tetapi ternyata pada kemudian jam atau kemudian harinya flek itu malah lebih parah, berubah menjadi warna merah atau disertai dengan kram perut, nyeri perut bagian bawah atau nyeri di bagian punggung bagian belakang. Nah, itu harus diwaspadai karena itu masuk ke tingkatan yang kedua yang bisa mengancam kehamilan kita alias bisa membuat keguguran. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah mengalami flek yang berwarna merah segar, kemudian disertai dengan rasa kram, nyeri perut bagian bawah atau nyeri di bagian punggung bagian belakang, langsung segera hubungi dokter kandungan terdekat atau dokter kandungan langganan kita ya. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa langsung datang ke dokter kandungan tersebut, dan sepengalaman aku itu biasanya kita langsung diberi penguat kandungan, entah itu langsung disuntikan ke dalam perutnya atau dimasukkan secara vaginal seperti itu. Tingkatan flek selanjutnya adalah flek yang terjadi akibat placenta previa, yaitu kondisi di mana plasenta bayi atau ari-ari kita menutupi sebagian atau keseluruhan dinding leher rahim ya. Jadi kan kalau misalnya dianalogikan ini adalah dinding rahim kita, ini bagian bawahnya. Biasanya plasenta itu dia akan menempel di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, asal tidak di bagian leher rahimnya. Kalau misalnya ternyata secara kebetulan qadarullah plasenta bayinya itu menempel di bagian sini, entah sebagian atau menutupi secara keseluruhan, itu akan sering terjadi pendarahan karena terjadi gesekan antara plasenta dengan dinding rahimnya. Nah, itu biasanya terjadi di trimester kedua atau bahkan trimester ketiga, dan itu harus benar-benar di bawah pengawasan dokter karena rentan terjadinya keguguran. Cuma sekali lagi nggak perlu khawatir jika
salah satu di antara kalian mengalami atau didiagnosis mengalami placenta previa, yang penting kalian rutin untuk check up ke dokter kandungan, dan biasanya mereka akan merekomendasikan jenis persalinan sesar ya, karena kalau misalnya placenta previa itu akan sangat rentan kalau misalnya harus melakukan persalinan secara normal. Dan kemudian tingkatan yang keempat, ini benar-benar yang paling parahnya, yaitu ketika terjadi lepasnya plasenta itu sendiri ya. Jadi ketika plasenta terlepas sebelum persalinan atau dinamakan dengan placenta abruptio, itu bisa mengakibatkan pendarahan yang sangat hebat dan nyeri perut yang sangat sakit banget ya. Dan jelas kalau misalnya plasenta terlepas dari dinding rahim, itu kemungkinan besar bayi yang dikandungnya itu tidak akan selamat alias meninggal dunia. Nah, jadi ketika terjadi plasenta yang terlepas dari dinding rahim dan mengalami pendarahan, itu benar-benar bisa membahayakan nyawa baik dari janin maupun ibu yang sedang mengandung itu sendiri. Jadi kalau misalnya sudah terjadi pendarahan banyak, kemudian perutnya sudah hebat, langsung segera dilarikan ke rumah sakit, jangan hanya menelpon. Karena kalau misalnya kita datang langsung sama dokternya, dokter akan melakukan USG baik itu vaginal ataupun di dalam lewat perut, itu apa sih namanya. Nah, itu untuk memastikan bagaimana kondisi janinnya, apakah kondisi janinnya dapat diselamatkan atau tidak ya. Dan kondisi yang terakhir, flag di tingkatan yang terakhir adalah infeksi atau adanya kelainan dalam bentuk dinding rahim kita. Nah, beberapa infeksi atau kelainan rahim ini juga dapat menyebabkan pendarahan selama proses kehamilan, dan ini diperlukan tindakan medis yang serius atau di bawah pengawasan dokter yang ketat. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana dong kalau ternyata aku sekarang lagi hamil dan aku sekarang ada flag? Ya, langkah apa yang harus aku lakukan agar janin aku bisa diselamatkan? Yang pertama adalah tenangkan diri, karena serius deh ya, aku pernah punya pengalaman itu. Flag aku bukan cuman coklat, beb. Apa kau bilang coklat? Tapi flag aku tuh yang bener-bener berdarah, pendarahan serius ya, merah seperti warna cairan mens. Dan itu banyak banget. Jadi begitu aku berdiri dari kasur, itu langsung yang berdarahnya ngalir deras banget, gimana sih. Dan aku kayak ngerasa, wah kayaknya aku bakal lost deh ya. Aku udah kayak yang udah mempersiapkan hati bahwa aku akan kehilangan, tapi aku nggak mau mikirin itu. Aku cuma bisa berdoa, aku tenangin diri aku, dan aku berusaha untuk nggak nangis sama sekali. Karena tahu nggak, kalau misalnya terjadi flag kemudian kita panik, malah kita akan memperburuk keadaan. Karena pada saat kita panik, hormon-hormon kita akan berjalan tidak normal, dan itu akan menyebabkan kram perut yang lebih serius. Jadi usahain ya, tenangkan diri. Jangan sampai kalau misalnya kita merasa sakit perut ini agak mulai terasa, jangan sampai itu menjadi sakit perut yang hebat karena pengaruh dari stres. Nah, yang kedua, setelah kita tahu kalau kita ada flag ya, langsung segera ambil tindakan bed rest. Entah itu bed rest total, yaitu bener-bener kita melakukan segala sesuatu aktivitas di atas kasur ya, makan, kemudian sholat misalnya kayak gitu ya. Bahkan sampai ke saat itu aku pernah bed rest total, yang mana aku harus, maaf ya, buang air itu harus di atas kasur. Jadi semuanya itu diurus sama suami aku, saking harus bed rest totalnya. Tapi kalau itu karena sudah pendarahan hebat ya. Nah, kalau misalnya terjadi pendarahannya itu flag yang ringan, yang warna coklat itu, cukup ambil bed rest ringan itu seperti tidak melakukan aktivitas yang berat, tidak naik turun tangga secara berlebihan, kemudian tidak mengangkat barang-barang berat, tidak menggendong anak misalnya nih, ini adalah kehamilan yang kedua. Kemudian anak kita nangis minta digendong. Nah, kalau bisa sih ya, ada orang rumah yang menenangkan, yang menggendong. Jangan sampai ketika kita sedang ada flag, meskipun itu flag ringan, kita tetap harus menggendong anak atau menggendong sesuatu yang berat, karena itu akan membuat keadaan rahim kita menjadi lebih beresiko gitu. Jadi istirahat yang cukup, nggak boleh banyak pikiran, diboboin aja dulu, banyak berdoa, tenangkan gitu ya. Dan kalau bisa benar-benar kita melakukan aktivitas di luar kasur itu sesedikit mungkin, seperlunya aja gitu. Dan yang ketiga adalah hubungi dokter. Pasti kita harus berkonsultasi dengan dokter apa yang harus kita lakukan. Nanti dokter mungkin akan meresepkan penguat kandungan, atau dokter akan meminta kita untuk datang ke kliniknya untuk memeriksa keadaan janin kita ya, apakah janin kita tetap baik-baik saja. Karena pengalaman aku kemarin pada saat aku pendarahan hebat itu, untung aku kan tinggal di sini juga nih ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu dari video-video aku sebelumnya, aku
program hamil di Klinik Verina Surabaya, dan aku tinggal di apartemen ini yang jaraknya 700 meter aja dari Klinik Verina. Pada saat aku itu pendarahan hebat, yang aku lakukan, aku langsung datang ke Verina, langsung diperiksa tes HCG karena pendarahannya hebat banget, tes HCG. Kemudian aku langsung dilihat kondisi rahimnya, dan alhamdulillah ya, meskipun pendarahannya hebat, ternyata Allah masih melindungi janin aku selamat, dan ya sekarang sudah ada Zara. Itu sempat 3 kali pendarahan hebat, 3-tiganya, dan 3 kali juga aku masuk rumah sakit gara-gara pendarahan itu. Dan pengalaman aku, kalau pada saat kita terjadi pendarahan dan kita harus diinapkan di rumah sakit, maka sebenarnya yang dilakukan oleh dokter, yang pertama hanya memberikan cairan infus, yang kedua memberikan penguat kandungan, yang ketiga suruh kita istirahat. Sebenarnya itu aja. Kalau misalnya kitanya nggak panikan, better sebenarnya kita diminta aja obat penguat kandungan, kita bed rest di rumah biar lebih tenang juga sebenarnya. Karena kan kalau di rumah sakit suasananya bosen ya, karena memang kita di rumah sakit hanya benar-benar saat itu aku disuruh istirahat, tiduran terus ya, sesedikit mungkin turun dari tempat tidur, dan diberi obat penguat kandungan 3 kali sehari. Nah terus misalnya nih kita lagi ada flek ringan ya, dan itu terjadi beberapa hari gitu. Nah jangan pernah gunakan tampon atau pembalut, karena itu malah akan memperburuk situasi, karena sifat dari tampon atau pembalut itu adalah menyerap darah yang ada keluar. Nah kalau misalnya kita lagi flek itu kan sebenarnya niatnya adalah untuk menghentikan flek itu kan. Ketika kita memakai tampon atau pembalut, itu malah akan merangsang darah semakin banyak keluar. Nah lalu solusinya gimana dong gitu ya, biar saya misalnya nih sini kita warna hitam biar kelihatan ini tuh kita masih nge-flek atau enggak. Kalau dulu aku pakai tisu aja, karena tisu kan nggak punya daya serap sekuat pembalut kan, untuk mengetes apakah memang kita masih flek atau enggak. Terus lagi nih yang harus kita lakukan adalah pantau kondisi atau gejala yang kita rasain di tubuh kita ya. Dulu waktu pas aku pendarahan hebat itu, susternya kaget tuh ngeliat aku banyak darah gitu. Satu-satunya pertanyaan yang dia tanyakan adalah, sakit perut nggak? Kram perut nggak? Dan memang pada saat itu aku tidak merasakan kram perut sama sekali. Perut aku nggak ngerasa sakit, jadi kayak cuma senat-senut yang kayak senat-senut ringan banget ya, dan gak ada rasa sakit sama sekali. Mungkin itu adalah salah satu tanda bahwa janin kita baik-baik saja. Karena kalau misalnya pada saat kita pendarahan hebat atau pada saat kita flek, kita merasakan sakit di bagian bawah, perut bagian bawah, di bagian vagina, atau bahkan rasa panas di bagian punggung, bagian leher, itu sebenarnya gejala yang harus diwaspadai, karena itu mengindikasikan terjadinya kontraksi di dalam rahim kita. Kalau misalnya kontraksinya terjadi terus menerus, bukan dalam saatnya kita akan melahirkan, maka itu yang akan menyebabkan janinnya tidak kuat bertahan dan akhirnya keguguran. Dan jangan lupa ketika terjadi flek, baik itu ringan ataupun berat, yang ringan aja harus selalu memastikan bahwa asupan air putih kita tercukupi. Jadi jangan sampai kita dehidrasi ya, karena semakin kita sering meminum air putih, maka keadaan tubuh imun kita akan semakin baik dan akan mengurangi resiko terjadinya flek. Dan yang terakhir nih, yang gak kalah pentingnya ya, jangan sepelekan meskipun terjadi flek ringan yang coklat, besoknya enggak, kemudian besoknya lagi ada keluar flek coklat lagi, oh berarti ini lagi implantasi nih ya, karena fleknya tidak terjadi berturut-turut setiap hari dan tidak bertambah parah, oh mungkin janin saya lagi berkembang. Nah terus maaf ya, kalian melakukan hubungan seksual dengan suami kalian gitu pada saat terjadinya flek itu jangan, karena proses hubungan seksual akan membuat beberapa hormon kita aktif, kemudian perut kita juga akan mengencang, dan itu tidak baik untuk keadaan kita yang sedang flek gitu ya. Pokoknya kalau saat kita lagi flek itu mengurangi apa aja kegiatan atau kejadian yang membuat perut kita berkontraksi. Nah seperti itu ya langkah-langkah ringan yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami flek gitu ya. Tapi kalau misalnya gejalanya makin berat, pendarahannya makin banyak dan berwarna kemerahan, jangan tinggal diam, langsung hubungi dokter, dan semoga baik-baik aja ya keadaan janinnya. Pokoknya kita harus respon aja, kita harus respon setiap menitnya. Kalau misalnya kerasa ada sesuatu ya yang berasa kayak keluar, jangan dinanti-nanti untuk diperiksa, karena kalau misalnya kita nanti dicuekin atau kitanya nggak ngeh gitu ya, takutnya kita tetap kerja misalnya ya, dan ternyata kita ngerasa capek,
udah kayak gitu malah makin parah, fleknya malah semakin berat. Jadi selalu pantau kondisi keadaan janin rahim kita di saat kehamilan, dan semoga kalian semuanya yang sekarang lagi hamil diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran sampai pesanan tiba. Amin. Oke, sekian dulu review dari aku. Kita akan ketemu lagi di next video untuk membahas tentang tips-tips kehamilan atau apapun yang berhubungan dengan kehamilan ya. Jadi kalian yang belum subscribe, please ya klik tombol subscribe dan akan ketemu di next video. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.